Selamat siang, kita lanjutkan pada bab terakhir untuk UTK 2 yaitu ekstraksi liquid-liquid. Jadi sebelumnya kita mempelajari ekstraksi solid liquid di mana konstituen yang akan dipisahkan atau diambil berada pada padatan dengan menggunakan pelarut liquid. Untuk ekstraksi liquid-liquid, konstituen yang akan dilarutkan berada pada fase liquid juga. Nah, perbedaannya adalah di sini disebut heavy liquid. Ya, jadi ada heavy liquid untuk bahan bakunya dengan menggunakan pelarut yang lebih rendah viskositasnya. Jadi ekstraksi liquid-liquid ini tentunya ada perbedaan viskositas sehingga memungkinkan untuk dilakukan operasi ekstraksi. Nah, peralatan yang digunakan ini sangat mirip dengan unit operasi distilasi atau absorpsi, ya. Sehingga di dalam kolom ekstraktornya, baik itu untuk ekstraksi liquid-liquid, distilasi ataupun absorpsi, itu di dalam kolomnya ada state, ya. Jadi kita nanti akan menentukan berapa banyaknya state dibutuhkan untuk operasi tersebut. Tipe peralatan ada juga sama dengan distilasi, ada bubble plate, ada spray kolom, bubble cap, back kolom, dan sieve plate. Kemudian untuk metode operasinya ada yang single contact, simple multiple contact, dan counter current multiple contact. Yang akan kita pelajari itu yang counter current multiple contact. Nah, karena di sini ada berbagai jenis, ya, untuk operasi peralatan yang digunakan tadi. Jadi yang paling sederhana yaitu spray kolom, di mana di dalam kolomnya ini tidak ada material atau tidak ada plate, ya. Dalam hal ini heavy liquid dan liquidnya langsung berkontak dan terjadi peristiwa pelarutan atau peristiwa perpindahan massa komponennya. Jadi di sini kolom yang paling sederhana untuk operasi ekstraksi. Kemudian plate kolom yang akan kita pelajari, ya, di mana di dalamnya ada beberapa state atau plate, ya, sehingga plate ini fungsinya adalah untuk tempat terjadinya kontak antara heavy dan light liquid, ya. Dengan adanya plate tentunya kontaknya menjadi lebih lama dibandingkan pada spray kolom. Jadi akan saya beri tugas untuk saudara, ya, kapan kita memilih spray kolom, kapan kita memilih plate kolom berdasarkan kelarutannya. Setelah mungkin bisa memberikan jawaban nanti dalam diskusi kelas. Nah, di sini ada contoh, ya, operasi ekstraksi. Biasanya memang diikuti dengan operasi distilasi untuk memisahkan solvent dari solutnya, di mana solvent yang sudah dimurnikan akan direcycle kembali ke dalam kolom ekstraktor. Jadi ini memang sudah umum antara ekstraksi dan distilasi itu satu rangkaian, dan juga alatnya hampir sama, ya, serupa tapi tak sama. Jadi tugas kita adalah nanti membuat state-nya. Nah, yang perlu kita ketahui seperti yang pelajaran sebelumnya, bahwa untuk mendapat state itu selalu kita butuhkan kurva kesetimbangan. Jadi kemarin kita membuat kurva underflow dan kurva overflow.
di mana state yang kita buat berada di antara keduanya. Jadi state yang kita buat selalu berada di antara dua kurva tersebut. Demikian juga untuk operasi ekstraksi, disilasi maupun absorpsi. Kalau menggunakan grafik metodenya, maka perlu untuk membuat kurva keseimbangan. Nah, kita lihat sekarang bahwa fase yang masuk tadi berupa liquid ya, dan pelarutnya juga liquid. Nah, untuk bisa mendapatkan mencapai keseimbangan, tentunya kita lihat ada beberapa komponen di dalam, baik dalam bahan baku maupun di dalam pelarutnya ya. Inilah yang nanti akan mempengaruhi bagaimana membuat kurva keseimbangannya, karena kalau seperti disilasi itu komponennya hanya biner, jadi kurva keseimbangan yang dibuat itu cukup menggunakan kurva biner. Tapi dengan adanya pelarut ya, berarti ada 3 unsur ya, di dalam operasinya, sehingga selain kurva binernya kita membutuhkan juga kurva tersier. Jadi sebetulnya disilasi ekstraksi liquid-liquid ini lebih rumit dibandingkan dengan disilasi yang nanti akan dipelajari di OTK 3 ya. Jadi saya berikan dulu gambarannya semacam ini. Kita lihat ya, di bagian atas ini tidak beda dengan yang kita pelajari kemarin. Umpan yang masuk dengan notasi L0X0 dan yang keluar LNXN. Perbedaannya adalah bahwa kemarin kita sebut ini aliran underflow. Nah, kali ini kita sebut raffinat. Jadi aliran underflow-nya adalah raffinat. Untuk overflow-nya kita sebut aliran ekstrak ya. Jadi untuk notasinya sama, L0, Ln, Vn plus 1 dan V1. Kemudian sekali lagi ini ada sesuatu yang harus kita buat, yaitu keseimbangan. Pertanyaan saya lagi untuk bahan diskusi, apa yang dimaksud dengan keseimbangan? Nah, saudara harus bisa menjawab karena ini bagian dari mata kuliah kimia fisika. Jadi kita perlu membuat suatu kurva keseimbangan sistem Turner maupun kurva keseimbangan sistem biner ya. Jadi keduanya akan kita buat untuk media untuk membuat state ya. Berapa jumlah state atau plate di dalam kolom ekstraktor. Nah, apa kurva sistem biner? Ya. Jadi di sini diagram yang sudah kita kenal, yaitu diagram segitiga, ya, di mana bagian solut di bawah, bagian solvent di sebelah absis ya, ordinat, dan di hipotesisnya adalah bagiannya solvent. Jadi solut, solvent dan inet, maaf ya, di sini bagian inet ya, notasinya ada XC, YC. Jadi kita membuat seperti kemarin kurva underflow ya, kita membuat di dalam diagram segitiga ini, berarti setiap titik yang ada di dalam diagram segitiga akan mengandung solvent, solut, dan inet. Ya, jadi kurva ini berarti setiap titik-titik di dalam kurva ini berarti ada solventnya, ada inetnya, ada solutnya. Untuk keseimbangan sistem Turner. Kemudian untuk sistem biner ini juga ada data dalam literatur ya, misalnya yang paling dikenal yaitu etanol, metanol, itu selalu memiliki sistem biner. Jadi kita harus menyiapkan dua kurva ini, sistem Turner dan kurva sistem biner.
Biasanya sistem-sistem ini sudah ada di literatur datanya, saudara tinggal plotting untuk membuat kurva, untuk disiapkan membuat state-nya. Kita beri contoh di sini. Jadi ada bagian solvent menggunakan klorobenzen dan aseton yang akan dipisahkan ya. Nah, untuk sistem tersiernya ya, di bagian ekstrak dan di bagian rafinat sudah membuat data ini di plotting tadi, ada XA, XC dan XS. Jadi ini nanti satu lajur ini akan ketemu satu titik, dan seterusnya. Jadi saya beralih dulu pada papan untuk menjelaskan pembuatan kurvanya.